work's all done, Tommy. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Peaky Blinders yang sekarang masuk ke season 5 episode 5. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, diperlihatkan Thomas dan Arthur membopong Linda yang tertembak. Ternyata Polly membidik bagian lengannya untuk menyelamatkan Arthur yang hendak ditembak lebih dulu oleh Linda. Thomas yang terlatih di perang Prancis segera mengeluarkan peluru tersebut. Mosley masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, namun dia langsung diusir, bahkan Arthur langsung menodongnya. Setelah peluru tersebut berhasil dikeluarkan, Linda diberi minum alkohol dicampur opium untuk menghilangkan rasa sakitnya. Mosley memanfaatkan undangan yang hadir di rumah Thomas untuk menyampaikan pidatonya. Dia begitu bersemangat untuk meyakinkan kepada mereka bahwa dia dan Thomas telah sepakat untuk melahirkan partai politik baru yang mengembangi misi untuk memperbaiki kehidupan mereka yang telah kandas oleh jatuhnya Wall Street. Si Mosley ini menganut paham pasisme. Pasisme itu jadi prinsip atau paham golongan nasionalisme ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Dia menyalahkan pemerintahan sekarang yang berambisi untuk merubah tatanan dan kebijakan politik yang jauh lebih baik. Di akhir pidato, partainya akan ia namakan Serikat Inggris Fasis. The British Union of Fascists. Dia kemudian melirik seorang penari balet untuk menidurinya. Karena dia sadar tidak mungkin mendapatkan Lizzie, Mosley secara khusus berbicara dengan Thomas. Dia meminta beberapa poin kepadanya. Rekannya Jimmy akan diberikan kendali balapan di utara Wincanton. Percaya dirinya Mosley, setelah pemerintahan mereka kuasai, Jimmy dan pasukannya akan menguasai wilayah utara, dan Thomas akan diberikan wilayah di bagian tengah, dan untuk selatan belum ia putuskan. Sebelum pergi ia juga menjanjikan jutaan dolar akan masuk ke rekeningnya di Swiss. Thomas dibuat pusing dengan aksi si Mosley ini. Di satu sisi, dia terjebak dengan ambisinya, tapi di satu sisi juga dia harus memutar otak agar bisa menyingkirkan si iblis berwajah manusia ini. Setelah sadar, Arthur langsung membujuk Linda bahwa dia akan pergi dengannya kemanapun dia mau. Arthur akan meninggalkan dunianya dan hidup bersama dia dan anaknya. Namun, sepertinya pintu hati Linda sudah tertutup. Dia tetap memilih untuk pergi dari kehidupannya. Di pagi hari, Younger datang menggunakan mobilnya menemui Thomas. Terlihat ada beberapa bocah yang bermain bola di dekat mobilnya. Thomas memberikan bukti cek yang diberikan Jimmy dan ditandatangani oleh Mosley yang bisa dijadikan bukti kejahatannya. Namun Thomas dibuat kecewa setelah Younger menyampaikan pandangan dari atasannya yang tidak melihat sebuah kejahatan organisir oleh Mosley. Bahkan pidatonya tadi malam di rumah Thomas diberitakan di berbagai media yang justru mendapat sambutan baik dari kalangan atas, menengah bahkan buruh. Younger bahkan mendapat ancaman secara pribadi dari organisasi bagian D. Dan Thomas mengetahuinya karena itu pasti berasal dari kelompok si Mosley. Younger kembali pergi dengan membawa cek tersebut. Ketika di mobilnya, dia membuka dokumen itu. Dan tiba-tiba, Younger tewas di dalam mobilnya. Begitu juga dengan beberapa anak-anak yang terluka akibat ledakan tersebut. Yang menyedihkan, Thomas mendapati seorang anak yang telah tewas. Dia kemudian pergi menemui Ada dan memberitahu kematian Younger. Ada cukup terkejut, meskipun dia tidak mencintainya, namun Younger adalah pria baik dan dia adalah ayah bayi yang dikandungnya. Yang lebih tidak bisa diterima oleh Thomas adalah tewasnya seorang anak itu dan dia bertekad untuk membalas kematian mereka. Saat Thomas masuk ke mobilnya dan meminum opium, maka sosok Grace akan selalu datang. Sementara itu,
Arthur dan timnya yang sedang berada di dalam kapal untuk mengambil opium sesuai kesepakatan dengan Chen. Tiba-tiba serangan datang dari kelompok lain yang menjebak aksi mereka. Chang ditemukan dalam kondisi terluka. Arthur meminta senjatanya untuk melawan balik mereka tanpa rasa takut. Ini yang dia lakukan. Jangan pernah main-main dengan Peaky Blinders, rasakan akibatnya. 7 ton opium yang berada di dalam gudang berhasil mereka kuasai. Seorang polisi ditemukan tewas. Untuk menghilangkan jejak, Arthur memerintahkan Isya untuk membakarnya. Setelah menyaksikan iringan jenazah bocah yang tewas itu, Thomas pergi ke rumah sakit jiwa. Dia menemui teman lamanya dalam perang Prancis yang bernama Bernie. Dari giginya, Thomas menunjukkan kapsul yang berisi opium dan sianida. Dan Thomas akan memberikannya jika Bernie berniat untuk bunuh diri. Namun ternyata, Bernie menolaknya. Terungkap, Bernie punya kemampuan sebagai penembak jitu terbaik. Meskipun dia sekarang menjadi gila, Thomas akan membebaskannya di hari Rabu saat terjadi ledakan besar, dan dia akan menugaskannya untuk menembak seseorang. Welcome for you. After midnight Wednesday. Beberapa hari kemudian, Thomas menemui Jimmy untuk menunggu kedatangan Arthur dan opiumnya. Terungkap Arthur dan timnya diserang oleh kelompok Titanic. Setelah Jimmy mendapatkan wilayah utara, dan Thomas mendapatkan wilayah tengah, dia mengusulkan wilayah selatan diberikan kepada Alfie Solomon, yang kita ketahui sudah tewas ditembak oleh Thomas. Setelah Arthur tiba, dan Jimmy mendapatkan 10 karung opium tersebut. Someday, Mr. Shelby. Someday. Terungkap, rencana Thomas adalah menggunakan keahlian Bernie untuk menembak Mosley dari jauh, dan Arthur dibantu Abrama bisa menghabisi Jimmy. Rencana itu akan dilakukan dalam sebuah panggung orasi. Dan film pun berakhir. Rencana apalagi yang akan Thomas lakukan hingga harus menembak mati si Mosley? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.